صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعل الله يجيبنا وأهل بيتنا والمسلمين متصلين ومتعلقين ومحبين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته وبأحبابه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واجعلنا وذرياتنا وأحبابنا من خيار أمته ومن أهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para syara'i, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang kita muliakan sahibul majlis Tuan Guru Haji Rusdi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, dikabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan majlis beliau selalu mendapat curahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pandangan Rasulullah, pandangan awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada siang ini hari kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, menta'zimkan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya wassalihin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, dimasukkan nantinya kita semua di dalam surga, berkumpul dengan Rasulullah, dengan awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan pangkat dan kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Hai kekasihku Muhammad, Allahumma salli wa sallim, sampaikanlah kepada semua umat dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah, maka hendaklah semua hamba-hambaku hatinya tergembira. Jangan lagi hati kita ini sedih, jangan lagi hati kita ini galau, karena kita selalu di dalam anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan, jika hendaki anugerah dan rahmatnya Allah,
adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma salli Wasallam. wa sallim wa barik alaih. Kita yakin Rasulullah ini adalah makhluk yang paling sempurna, Nabi yang paling baik, Rasul yang paling baik adalah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat, pembawa nikmat, pengrasaan orang ada iman. Apapun nikmat yang kita dapatkan, ini adalah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlaknya adalah sangat luar biasa. Rasulullah diutus ke alam dunia sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah. Kalau kita jadi ulama, ikutilah cara Nabi berdakwah lillahi ta'ala. Karena aku sebagai ulama, sebagai penyambung lidah, selalu kita memiliki akhlaknya Nabi, selalu menyampaikan, selalu Nabi itu berdakwah. Rasulullah berdakwah kurang lebih 23 tahun, berhasil. Banyak yang mengikut Nabi, banyak yang masuk Islam. Dengan apa Rasulullah berdakwah? Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Nabi berdakwah dengan hati yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik. Apa akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi adalah selalu kasih sayang. Pandangan batin Nabi bahwa semua makhluk adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau selalu kasih sayang. Kalau kita makan, jauhilah cara makannya Nabi. Bagaimana Nabi itu makan? Adalah waktu lapar Nabi baru makan. Apabila makan, baru kenyang, Nabi bertahan. Kalau tidak masih kenyang, makan lagi. Dikuli makan, di mana-mana tempat makan. Nabi makannya waktu lapar baru makan. Dan makan yang nyaman waktu lapar ya. Biar makanannya biasa aja, biar nasinya nasi dingin aja. Tapi bila waktu lapar pasti habis. Ini nikmatnya makan. Adalah Rasulullah makannya sangat sedikit. Sebelum kenyang, Nabi adalah berkata. Pantas Rasulullah itu sehat, jasmaninya sehat, apakah lagi rohaninya adalah sehat. Dan berkat kekayaan kita selalu bisa mencontoh, mengikuti akhlaknya Nabi, sifatnya Rasulullah SAW. Nabi itu makannya makan yang betul-betul halal. Ada mau Nabi itu makan yang subhan, ada mau Nabi itu makan yang sesuatu yang haram. Apabila makan kita halal, minuman halal, pasti kita tuh mudah beribadah. Pasti kita beribadah akan dirasakan lezatnya itu ibadah. Nah, jadi kita lihat beramal beribadah, kadang-kadang kita ada rasa lezat. Sembahyang pada rasa lezat. Apalagi sembahyang sambil hati menunggu, jadi sah. Pindah-pindahnya dia bunyi hati ini, diikuti sama manggil. Kadang-kadang membaca kita bungulnya. Padahal kita ini sembahyang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah sedang menghadap kepada kita. Waju'ilat qurratu aini bis shalah,
telah dijadikan kesenangan jiwaku dalam ibadah sholat. Nah, sembahyang dia penting ditanya itu. Harus kita sembahyang dengan cukup ilmu. Kita sembahyang harus ada dengan bimbingan daripada para ulama-ulama rasul. Dan kita kebiasaan apabila bacaan kadang-kadang saya lihat kemudian berapa kali bacaan ini dibaca, bacaan ini dibaca 100 kali. Sekali menghadap tasbih 5 supaya lekas. Padahal orang soleh kelezzatannya, kenikmatannya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa kafa bil ibadati syughlan. Cukuplah orang beriman itu kesibukan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak berkumpul pada hari ini adalah sebuah ibadah. Yang mana di majelis ini kita membaca puji-pujian, salawat yang kita baca, kita yakin salawat yang kita baca ini sampai ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu salawat kita dapat 10 macam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menyebutkan tentang kelebihan kita memuji Nabi, membaca maulid. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan yang bermacam-macam di dalam surga itu Allah siapkan bagi orang yang mau mengucap salawat, bagi orang yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama yang paling dekat dalam surga itu memandang Allah Subhanahu Wa Taala, memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bahagia masuk surga, memandang Allah, memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan sudah biasa, minum sudah biasa ya. Mamam mau makan beda ya, sudah biasa aja. Yang belum biasa ini memandang Tuhan, memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa perhatian batin kita kepada Allah, seberapa kekuatan pandangan hati kita kepada Rasulullah, pasti kita di sana akan mudah memandang Allah dan memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imamul Ghazali menyebutkan dalam kitab Sama'il tentang sifat-sifat Rasulullah, kesenangan Rasulullah. Kana sallallahu alaihi wasallam kasiran dara'ah wal fiqhal ilallah. Kesenangan Nabi itu adalah bermunajat. Kesukaan Nabi itu adalah berdoa. Nah, tidak ini mencontoh Nabi, mengikut Nabi di mana ya apakah lagi kita ini hidup di penghujung zaman yang fitnah macam-macam masalah yang kita hadapi. Bagaimana jalan menghadapi ini masalah? Bahwa mengadu, mengeluh lawan Tuhan. Kita minta lawan Tuhan. Nabi selalu berdoa. Doa Nabi sangat banyak. Salah satu doa yang seringkali dibaca Nabi setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi apa yang doa itu? 8 baca. Ini doa yang Nabi ijazahkan kepada Muaz dan Jabal. Hai Muaz, aku sangat sayang lawan kita, sangat cinta kepada kamu, maka engkau bacalah ini doa setelah sholat ini.
Kenapa Nabi itu sayang lawan Mu'adz? Karena Mu'adz ini orang yang kuat iman, amal solihnya luar biasa, hadap batinnya kepada Rasulullah, pantas Rasulullah jadi sayang. Nah ini perintah dalam agama, harus ada hati kita ini, ada yang dicintai, ada yang disukai. Kita sebagai suami sayang lawan bini, dengan sabab ada bini kita selamat daripada dosa. Bagusnya kita sebagai suami bau lawan bini, oh umanya aku sungguh-sungguh sayang. Karena dia mamanya jadi sayang, dengan sabab ada ikan pun aku selamat daripada dosa. Laki pun, bini pun jadi sayang lawan suami karena ada suami ini selamat. Ada bisi kes-kesannya kan? Selamat. Bukan si laki ini sayang lawan bini, apa menjaganya apakah kasih? Itu kemauan nafsu ya kan? Dengan ada bini kita selamat, dengan ada bini kita mudah beramal dan kita. Apa makna itu doa? Ya Allah ya Tuhan, tolongi ulun supaya ulun bisa menyebut mengingat. Sebab manusia ini sifatnya lengah, sifatnya lupa. Biasa ingat, biasa menyebut. Ya supaya mudah mengingat menyebut dengan kalimat. Yang mau dijaga jamaah saja, ya apapun jamaah saja. Sebab si manusia lain dan tak jalan ingat kepada Allah kita hidup di sini. Majelis ilmu, majelis yang dimenangi oleh Rasulullah SAW. Jadi kita bila hamba pertolongan Tuhan dan merasa hamba ini sifatnya lemah. Apabila kita merasa lemah masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiduplah di dalam hamba kita. Oh, mulia dan rumah hina apa dan mulia nah ditolong Subhanahu. Apabila kita ini mengingat mau menyebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di kampung ini ketika kumpul menyebut Allah, menyebut Nabi akan disalamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia itu karena kutuk. Semua apapun yang ada di dunia itu karena kutuk, kecuali karena mau lidahnya mengingat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan pada ini jamaah kita dapat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas kita dapat kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan selalu bisa bersyukur. Jangan lagi sedih. Kita senang punya Allah yang sempurna, punya Nabi yang paling hebat. Kita jadi umat yang paling hebat. Allahumma shalli wa sallim. Umat yang paling banyak menjadi penghuni surga adalah umatnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya bagus sekumpul, bagus kita pun menghitung yang menghitung bala Allah sakit-sakitan di anak bala kita lain yang pulang jasa bisul hadap pecah. Nah memulian bala memulian nikmat termasuk anda umat yang syukurnya hatinya merasa cukup apapun yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha berdagang, kadang-kadang kolehan banyak, kadang-kadang kolehan sedikit, tetap kita syukur. Semuanya ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekecil apapun nikmat Tuhan kita anggap karena sadarnya. Begini paham ini ya, satu negara terbiasa dia. Kadang itu juga ya kan. Tadinya adalah rasa syukur. Termasuk kita rasa syukur itu kita kadang hasad, kadang mahirnya senang dapat nikmat. Wa husni ibadatik, ya Allah pian tolonglah ulun supaya ulun beribadah dengan baik. Tentu kita sebagai makhluk ada tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali hikmahnya adalah beribadah. Harus kita beribadah itu dengan baik. Jalan supaya ibadah kita baik harus lewat ilmu. Ingin ibadah kita supaya baik harus ada di ilmu. Alhamdulillah ini majelis ilmu Islam yang di sini dibaca ilmu, dibaca amalan-amalan. Mudah-mudahan ini majelis lakas tuntunan. Tapi yang sugi-suginya paham-paham ya kan. Nanti belum batak takutnya suginya kan. Oh ini belum Senin, nah Seninnya jangan langsung ini hanya datang ke panitia majelis, kenapa dia lagi nangis majelis ini? Oh dia panitia ini banyak saya, dia nak mau patahkan tadi dia bertakun. Bungol. Kata Sayyidina Ali, kalau agama ini maju harus ada ulama yang betul-betul mengikuti Nabi. Yang kedua adalah Anda menang sulit, menang sosial, yang mana harganya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis ini atas tuntunan. Ini menjuayalah amal bapak majelis yang. Nah jadi ibadah penting bagus, karena penting banyak. Ya Allah Ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Fudail bin Iyad, karena bacaannya ahsanu amala, tapi dikehendaki amal nambah. Lalu apa amal yang bagus? Waktu kita beramal itu rasa di dalam rahmat kita sembahyang rasa ditolong Tuhan. Jika kita beribadah ini rasa dilihat oleh Tuhan, rasa dilihat oleh Nando. Lalu bacaannya Allah lagi pulang minantum Allah akan berubah lagi ya. Harus kita mengaji tauhid. Yang betul-betul melihat adalah Allah, yang betul-betul kau membalas hanya Tuhan. Nah jadi penting amal ibadah ini terbagus. Amal ibadah batin, amal ibadah nangguran batin harus lewat ilmu, harus lewat bimbingan. Sekalipun kita ini anak orang alim, cucu orang alim, pada tuan alim, tapi buyutnya bungul, tetap ibadahnya kalau bagusnya. Dengan ilmu kita bisa mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu kita kau memperbaiki amal. Nah tentu amal ibadah kita supaya baik, ilmunya harus 3 macam mandikannya. Tauhid, kitab surat 20 dibaca, kitab fikih dibaca, kitab tasawuf dibaca. Ini modal amal kita supaya baik. Dan jadilah gurunya nang ahlus sunnah wal jamaah. Kadang-kadang Nabi itu menyuruh cari ulama nang sebanyak kayak tanggul. Tasbihnya kan begini pendek ada. Nah ulama nang ahlus sunnah wal jamaah nang bahwasannya segini mengaji lawan guru ini lawan guru ini sampai ke Rasulullah kadang-kadang goda
syaitan. Jangan beramal ibadah kita membuat makanannya ada ilmu. Dia maulah bayu kopi, kadang pengalaman, kadang bimbingan. Sekali maulah bayu kopi, kopinya 5 sendok, gulanya sesendok, ditambah lagi bayunya bayu dingin. Kayak kopinya timbul kan. Ya minum apa rasanya pahit. Di kopi datu ya. Kenapa jadi kada nyaman, kada ada ilmu, kada ada bimbingan. Alhamdulillah ini majelis guru resmi orang dari sekolah di Pemangkin, sekolah di Darussalam, mengaji di Bangil. Nanti diyakini ilmunya ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita mau ke majelis, alhamdulillah mudah juga bisa istiqomah. Jalan menyenangkan Rasulullah adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Sebab keyakinan orang beriman, Nabi itu melihat. Kadang-kadang Nabi itu sedih, kadang-kadang Nabi itu senang. Apabila umatnya beribadah mau menuntut ilmu, Nabi senang. Jadi apabila umatnya lupa dengan ibadah, suka maksiat, hidup dalam keadaan jahil, kasihan. Nah, dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan sebuah kitab. Kitab ini harganya berbiaya 30.000. 2 bungkus rokok ini. Rokok LA laki Allah. Tapi isinya ini mempaat kisah Nabi riwayat hidup Rasulullah. Kayak bagaimana kita lawan Nabi namun kada kenal. Kayak bahan kenangan lawan Nabi namun kada tahu hal ihwal Nabi. Nah itu ulun menyusun kitab, mengambil di kitab-kitab dua ya kah, supaya memudahkan paham, dialih bahasanya bahasa kita. Dan kitab itu ditulis dengan bahasa Latin supaya dia mudah paham. Di situ tentang akhlak Nabi, tentang sifat Nabi, tentang mukjizat Nabi. Di situ ada ijazah hadis musalsal bil awwaliyah. Disebut namanya musalsal bil rahmaniyah. Ya Nabi ar-rahimun yarhamuhum bir-rahman yarhamu man bil ardi yarhamuhum man bis sama. Artinya apa maknanya? Allah Ta'ala itu sayang kepada hamba-hamba yang memiliki sifat kasih sayang. Kamu sayangilah ya Nabi semua hamba-hamba Allah yang di bumi, niscaya semua makhluk yang di langit sayang kepada kita. Nah, jadi lawan binatang juga sayang, lawan bini sayang. Kayak apa tanda kita sayang lawan bini? Mendidik, mendoakan, jangan cuma bisa mengambil dia ya. Doakan, dididik, anak dididik, itu karena sayang. Termasuk kita sebagai bini sayang lawan laki. Laki ini adalah umat Nabi. Kita sayangi, kita doakan. Termasuk Imam Ghazali. Beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ada salah satu bentuk beliau bermimpi. Wahai Imam Ghazali, apa balasan Allah lawan dia? Kata Imam Ghazali, alhamdulillah aku ditempatkan Allah di dalam surga. Aku mendapat ampunan daripada Allah. Kata beliau dengan sebab apa dia? Jadi masuk surga, jadi dia dapat keampunan. Apakah dia menyusun kitab banyak, amal banyak? Bukan itu di sini. Tetapi aku ada rasa kasih sayang dengan makhluk Tuhan yang paling hina, paling kecil adalah lalat. Lalat ini sedang menghisap cinta yang ada di potensi. Kasihan lalat ini pindah kehausan, nah akan lebih berusi dia. Ditunggu-tunggukan lalat ini menghisap cinta sini sedangkan yang anehnya lagi hanya sembah nyambung tulisan. Dengan sama itulah
beliau dapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis musalsal awaliyah, yang mana ulama-ulama itu sebelum menyampaikan ilmu kepada muridnya, ini menyampaikan ijazah ini supaya sebenarnya ada kasih sayang. Sekarang apa ada kasih sayang, kita dapat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di situ ada ijazah kita tuh memakai cincin, memakai utas. Nah, jadi memakai utas ini sunnah Nabi. Abdullah bin Abbas melihat Nabi memakai cincin, di mana Nabi itu memasang cincin di sini ya. Kadang di sini dipakai Nabi, kadang di sini. Jadi satu jari Nabi memakai cincin. Kadang Nabi itu bercincin ke 10 mereka. Ini satu aja ya. Kadang-kadang ada matanya, kadang-kadang hanya tulisannya. Nah, ini ada syaratnya, kita ambil dari ulama sampai kepada Abdullah bin Abbas. Sahjaku kita memakai cincin karena mengikut Nabi, pahala kita. Bukan memakai cincin ini bangga aku sugih katanya. Jadi bila melihat cincin nagarangan lawan yang satunya ijazah salawat al-kubra karangan Juni bin Baghdadi. Kalimatnya alfu alfi sholah wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Salawat dan salam, beberapa juta salawat dan salam ya Allah yang limpahkan kepada pimpinan segala nabi, pimpinan segala rasul, karena kita yakin Nabi ini pembawa nikmat, hanya buat segala sesuatu. Menang baik dibalas dengan baik. Jadi kita bersalawat itu menampakkan rasa terima kasih, menunjukkan Nabi ini pembawa nikmat, pembawa rahmat. Jelas salawat yang kita baca sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kepada semua ini jamaah sebagai ijazah yang ikuti apa yang dibaca ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Alfu alfi salat wa alfu alfi salam alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salat wa alfu alfi salam alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi salat wa alfu alfi salam alaika ya sayyidas siddiqin. Kepada semua ini jamaah, sebuah buku yang mengandung tentang ilmu hidup Rasulullah, tentang beberapa macam ijazah. Kepada semua ini jamaah ulul ijazah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wa sholihin, mudah-mudahan kita mendapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah la ilaha illallah